Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ulansari, NIM 2110170, kelas reguler E. Dosen pengampu Bapak Insinyur Aris Dianto, SSIST. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu kebocoran data startup di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang internet. Internet merupakan suatu teknologi digital yang dengan berbagai kecanggihannya mampu menghubungkan antara satu individu dengan individu yang lain melalui jaringan virtual, sehingga keduanya dapat berinteraksi secara langsung maupun tidak secara face-to-face. Dalam bidang teknologi, internet adalah sebuah mahakarya yang sangat luar biasa karena dapat mempertemukan antara individu dengan komponen mesin dalam sebuah jaringan virtual sehingga menghasilkan suatu media baru yang disebut dunia maya. Teknologi dikembangkan begitu pesat, kemajuannya sangat berguna untuk kehidupan kita. Namun, pemakaiannya tanpa hati-hati dapat memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan datamu. Salah satunya adalah pencurian data. Untuk itulah, kamu wajib mengetahui pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Pentingnya menjaga keamanan data merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kasus kebocoran data startup. Kasus kebocoran data pengguna kembali dialami oleh startup Unicorn Indonesia. Kali ini, giliran database pengguna e-commerce Tokopedia yang dibobol realitas. Sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data niche Tokopedia dilaporkan dijual di situs gelap dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 75 juta. Staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto, mengatakan bahwa pemerintah dan DPR berencana segera membahas lagi rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Pihak DRP mengatakan finalisasi RUU PDP tetap menjadi prioritas sebab e-commerce dan perusahaan berbasis IT lain rentan akan serangan siber. Indonesia bukan sama sekali tidak memiliki payung hukum soal perlindungan data pribadi. Saat ini, aturan perlindungan data pribadi dimuat dalam beberapa peraturan terpisah seperti UU IT dan UU Kependudukan. Pemerintah juga telah memiliki PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Aturan ini kemudian digunakan untuk menangani kasus kebocoran data pengguna. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang keamanan data. Keamanan data adalah subjek yang terdiri dari satu karakter atau lebih yang memiliki nilai kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat dipindahkan atau bahkan diproses lebih lanjut. Data itu terdiri dari satu karakter atau lebih. Karakter tersebut bisa berupa angka maupun huruf, misalnya angka biner. Tidak semua orang bisa membaca angka biner, tetapi dalam angka-angka tersebut terdapat informasi. Keamanan data atau data security merupakan perlindungan terhadap data digital yang bersifat privat. Untuk mencegah akses yang tidak diinginkan terhadap komputer, database maupun website, data security merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengamankan data, khususnya data digital dari tangan yang merugikan. Keamanan data atau data security bahkan sudah menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan data atau data security itu penting, yaitu 1. Mencegah potensi kerugian material. 2. Merugikan resiko penyalahgunaan data atau informasi. 3. Memperkecil peluang tindakan kriminal. 4. Meminimalisir kebocoran data. Cara untuk memberikan proteksi lebih terhadap data-data penting yang kita miliki. 1. Perhatikan hal kecil, mulai mensortir data pribadi seperti alamat email hingga nomor rekening di sekitar orang di mana tempat kita tinggal. Berubah kebiasaan untuk bisa membaca akses apa saja yang akan kita berikan kepada aplikasi tersebut. 2. Batasi akses. Mulai dari ponsel yang kita punya, lihat aplikasi-aplikasi yang kita punya, teliti akses apa saja yang kita berikan kepada
aplikasi-aplikasi yang kita unduh. Mungkin saja ada akses mencurigakan yang kita tidak sadari. Hapus aplikasi-aplikasi yang hampir tidak pernah dipakai. Jika kita seorang pemimpin perusahaan, pastikan kontrol akses member perusahaan terdapat informasi yang dinilai sensitif dan kredensial. Pada ilmu itu akan lebih paham mengenai action, apa yang harus dilakukan, dan beberapa proporsi akses data pada tiap-tiap stakeholder terhadap perusahaan, sehingga bisnis yang sedang dijalankan akan efektif dan efisien. 3. Pilih partner yang benar-benar paham akan pentingnya keamanan data, yaitu sebar data digital dalam cloud penyimpanan yang aman. Jika memungkinkan, buat akun penyimpanan lebih dari satu platform. Fungsinya untuk distribusi risiko. Biasanya para pelaku bisnis akan teralih pada pesona murah yang ditawarkan. Pahami teknologi apa yang dipakai. Transformasi digital itu bukan lagi sebuah keharusan, tetapi sudah menjadi fundamental bisnis masa kini dan masa yang akan datang. Jadi bisa dikatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dapat dikategorikan sebagai investasi. Seperti halnya ketika banyak perusahaan bertransformasi dari yang hanya menggunakan mesin ketik ke komputer. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.